Berarti bukan cuma petani aja yang ngerasa berat ya di Yo, kenaikan harga ini. jelas Produsennya juga lah. berat, Pak ya. Berat, karena petani berat, Heeh, akhirnya dampaknya ke kita kan. heeh. Yang tadinya beli beli 2 sak, ini beli 1 sak. Nah, ini udah Mm-mm. hilang 1 sak kan itu. Sahabat Tani, istilah pupuk pasti sudah tidak asing lagi kan bagi kita semuanya. Pupuk adalah unsur hara yang kita berikan agar tanaman kita mendapatkan nutrisi untuk tumbuh lebih subur, besar-besar, cantik-cantik, berbuah lebih banyak, dan juga lebih maksimal lagi. Secara kandungan nutrisinya, pupuk itu terbagi menjadi dua, yaitu pupuk tunggal dan juga pupuk majemuk. Di mana pupuk tunggal adalah pupuk yang hanya berisikan satu unsur hara saja, misalnya urea yang kandungan unsur hara di dalamnya yaitu nitrogen, TSP dengan kandungan di dalamnya itu fosfor, dan KCl yang punya kandungan kalium di dalamnya. Sedangkan pupuk majemuk adalah pupuk yang berisikan lebih dari satu unsur hara. Misalnya NPK, kemudian MKP, MAP atau DAP, KNO3, dan pupuk-pupuk majemuk yang lainnya. Namun akhir-akhir ini, baik pupuk tunggal maupun pupuk majemuk mengalami kenaikan yang signifikan atau kita sebut saja dengan istilah meroket. Dan pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang terjadi? Maka untuk menjawab ini, saya undang narasumber dari produsennya langsung, yaitu Bapak Ermain, Kepala Agronomis PT Merauke Tetap Jaya. Dan inilah Podcast Tani. Oke, jadi gini Pak ya, banyak orang yang bertanya, kok harga pupuk sekarang kok naik, kok harga pupuk naik. Emang menurut Pak Ermain apa sih sebetulnya yang terjadi Pak? Ya, ini awalnya sih karena pandemi ya. Mm-mm. Semua berubah ya. Mm-mm. Baik tatanan sosial, tatanan ekonomi itu Mm-mm. ya, salah satunya adalah pandemi ini ya. Termasuk pupuk. Karena apa? Ya, misalnya gini. Pupuk ini kan bahan bakunya atau raw materialnya kan hasil tambang, Bang. Mm-mm. Ya, salah satunya adalah misalnya tembaga ya. Mm-mm. Komoditas tembaga ini salah satu bahan material juga ya. Itu ada kenaikan luar biasa ya. Bukan hanya sekedar naik gitu ya. Mm-mm. Yang tadinya di tahun 2020 itu awal ya. Mm-mm. Itu sekitar 2 US dolaran per LBS-nya. Tapi gara-gara pandemi ini di Desember 2021 itu Mm-mm. sampai 4 US dollar. Ini Dua kali lipat bahkan berarti. bahkan mencapai 4,5 US dollar. Ini Lebih dari 2 kali 100% lipat lebih kan berarti itu. ceritanya. Ini luar biasa. Itu terus hasil tambang yang lain. Karena ini pengaruh nanti ke ekonomi pupuk ya. Misalnya batu bara juga sama. Dari 50 US dollar per tonnya itu 2021 Desember itu sampai 160 US dollar. Ini kan luar biasa ya. Mm-mm. Lalu kenaikannya Pak Ermain, penyebabnya kenapa? Kok bisa dari 2 kok naik jadi 4 kayak gitu? Penyebabnya kenapa tuh Pak? Karena ya lagi-lagi ya mungkin hukum ekonomi lah, supply dan demand-nya itu ya. Mm-mm. Terus juga ya kontainer ya, kelangkaan kontainer. Jadi gini Bang, kontainer ini misalnya gini, pupuk itu rata-rata dari Eropa dan Asia, itu Cina ya. Seperti Jerman, Rusia, Cina, ada Thailand, fosfat itu. Nah itu, ini kapal bawa kontainer ke sini kan. Nah dari sini mau balik ke Eropa, ke Cina itu kan nggak mungkin kosong ya. Nunggu lama tapi masih kosong juga karena ekspor impor juga terganggu. Nah ini di samping raw material yang naik, juga adalah harga angkut kontainer, kapal kontainer yang juga mengalami kenaikan. Terus bahan baku seperti urea, karena akhir-akhir ini saya dengar ada teknologi nanti bahwa namanya bahan bakar blue gitu loh, untuk mobil ini. Jadi persaingan di komoditi juga selain pertanian juga urea dipakai
industri yang lain. Nah ini urea kan akhir-akhir ini abang juga tahu lah ya, kenaikannya gila-gilaan. Makanya pemerintah kalau terus subsidi, saya yakin nggak kuat lah Kuat nanti juga, kalau benar. subsidinya masih seperti yang dulu ya. Terus harga DAP juga, itu semua adalah bahan baku NPK ya. Jadi dan kita semua ya impor dari Eropa dan Asia, nah itu jadi masalah. Ini yang menyebabkan pemicunya, Bang. Ya karena pandemi ini, terus tenaga kerja juga kan dibatasi, Bang. Terus memang masing-masing negara ya mereka safety untuk kebutuhannya dalam negeri masing-masing. Seperti abang dengar bahwa fosfat di Cina itu ya dia menaikkan harga menaikkan pajaknya gitu ya, untuk diekspor ke kita gitu. Jadi emang banyak faktor, Bang. Kadang-kadang ya memang petani kita ya taunya wah ini naiknya kok gila-gilaan. Memang yang pemicunya adalah kenaikan raw material, hasil tambang dan lain-lain, dan juga adalah kontainer, juga ya tenaga kerja. Memang ya itulah pemicunya. Kita nggak bisa apa-apa karena semua kita adalah import kan gitu. Lalu gini Pak Hermain, menurut Pak Hermain, fakta atau hoax sih sebetulnya berarti kenaikan harga pupuk tersebut dilakukan secara sepihak, Pak? Ayo, fakta atau hoax? Ini ya hoax ya. Kalau menurut saya ya, ya bukan dalam artian gini ya, nggak sepihak gitu loh. Nggak sepihak karena misalnya urea nih ya, kalau kita nggak menaikkan ya susah juga nanti kalau nggak dinaikin kan. Karena semua diukur adalah harga dunia. Nah, nanti kalau kita nggak menaikkan harga ureanya, ya nanti pabrikan nggak bisa beli nggak bisa beli raw materialnya. Itu yang jadi masalah. Berarti emang dipicu dari raw material atau bahan baku itu sendiri, Pak ya, dari harga yang sekarang itu. Betul. Semua naik, MOP, urea, DAP, itu semua adalah amonium, itu semua bahan-bahan baku NPK ya. Lalu Pak Hermain kan tadi bilang bahwa mungkin dari seluruh dunia kan terjadi kenaikan harga pupuk di sini, Pak. Betul. Lalu kalau raw material ini sendiri terjadi kenaikannya di seluruh dunia, berarti harga pupuk di sini apakah seluruh dunia juga bakal naik, Pak? Itu naik semua, ya. Terus hasil CPO ini yang karena ini komoditas dunia ya. Iya. Jadi hasil tambang itu kan komoditas dunia, Bang. Jadi bukan hanya negara penghasil saja yang menentukan, karena ini adalah kesepakatan dunia ya. Ya CPO kita kan karena kita banyak sawit ya, akhirnya petani yang punya sawit ini luar biasa ya. Pakai pupuknya berarti walaupun kenaikan pupuknya terasa, tapi dia harga CPO-nya juga naik. Karena apa? Ini komoditas dunia, beda dengan sayuran kan gitu. Kalau sayuran bukan komoditas dunia. Tapi kalau misalnya hasil tambang, CPO, batu bara, nikel, timah, bauksit, terus Kalimantan itu batu bara, itu komoditas dunia, itu pasti berpengaruh. Tapi kalau sayuran seperti petani kita itu, ini bukan komoditas dunia ya, jadi agak susah untuk harganya itu. Ini nanti akan turun pada titik keseimbangan yang baru, Bang, sebenarnya. Kalau nanti permintaannya atau demand-nya sedikit ya, supply-nya terus produksi pabrik, pasti nanti akan turun, tapi di titik keseimbangan yang baru, nggak mungkin di harga yang semula ya. Nah, karena gini, sejarahnya dulu tahun 2008 ya, terus 2018 itu harga pupuk kita dulu 2008 itu cuma 3.000 NPK Mutiara. Tapi begitu jadi naik jadi berapa?
jadi 9.000, 8.000 kan luar biasa. 3 kali lipat Tapi berarti begitu supply-nya terus dan demand-nya sedikit, nah ini nanti akan turun. Tapi di titik keseimbangan baru, yaitu di sekitar harga 6.000, 7.000, nggak balik lagi ke 3.000. Nah saya yakin nanti ya entah kapan ya, tapi prediksi Maret atau April katanya, kan ini hanya prediksi ya, nanti bisa turun di titik keseimbangan baru. Mudah-mudahan ya itu terjadi lebih awal lah gitu ya. Ini kasihan soalnya Pak. Oke. Jadi seperti itu. Turun tapi tidak akan kembali ke harga asal atau awal ya. Harga awal kan kemarin ya sekitar 7.000, 8.000. 7.000-an ya. Ya mungkin nanti di angka 8 atau 9 ini ya seperti itulah. Pokoknya tidak akan balik ke titik awal lah. Lalu kalau begitu kan kita tuh pasti menunggu kan Pak ya, menunggu kapan tibanya yang namanya harga keseimbangan baru. Nah, selama masa tunggu ini kan berarti harga pupuk masih naik-naiknya nih. Nah, kira-kira menurut Pak Irmain tipsnya bagaimana nih supaya kita yang mungkin ya masih menggunakan pupuk, tetapi mungkin ya tanda kutip permasalahan petani di Indonesia ini kan soal harga yang fluktuatif Pak ya, dalam arti kan nggak stabil. Nah, gimana tuh menurut Pak Irmain berarti? Ya, kita selama masa yang tidak enak ini ya, kita dengan masa gak nyaman. Kita dengan tim-tim di lapangan itu selalu memberikan edukasi untuk hal pemupukan supaya gimana menyiasati ya tetap mereka bercocok tanam dan untung lah gitu ya. Banyak misalnya petani-petani sawit yang sekarang yang tadinya tidak peduli dengan tanamannya, dengan jangkos gitu ya, yang jang kosong atau pelepah dan lain-lain sekarang sudah mulai dimanfaatkan. Jadi jangkosnya mulai dikembalikan lagi ke lahan karena itu ya salah satu sumber kalium juga Bang. Terus kita sarankan untuk perbaikan tanah karena selama ini ya mungkin kita ya terlena lah gitu ya, menggunakan pupuk guys, tapi tanah kurang kita perhatikan. Akhirnya ya bahan organik lain-lain misal jerami atau lain ya mereka sekarang sudah mulai care gitu ya. Oke lah kita kembalikan ke lahan. Terus pengapuran, terus kita dorong sekarang pakai biostimulan gitu ya, supaya kondisi atau ekosistem tanah itu ya bisa terbentuk kembali. Ya, baik itu menggunakan asam humat, terus asam amino, asam fulvik, itu kita edukasi seperti itulah petani. Terus sekarang kan mulai banyak kawan-kawan dari perusahaan lain itu biohayati. Nah, ini kan Abang juga tahu lah di lapangan sekarang beragam itu biohayati ya. Itu luar biasa lah. Ya karena ya keadaan terdesak inilah. Iya benar. Akhirnya ya kita dituntut untuk berinovasi gitu ya. Betul. Jadi kita dorong ke sana lah. Terus kita selalu mengingatkan 5 tepat pemupukan itulah tip kita ya. Karena ya nanti kalau salah menggunakan pupuk kan akhirnya efektivitas pupuk di lahan kita itu juga berkurang. Ya, tepat jenis, tepat cara, tepat dosis, tepat waktu, ya, tepat formula, atau ya tepat ekonomi lah, gitu. Jadi ya gunakanlah sesuai dengan fase pertumbuhannya. Gitu. Kemudian Pak Irmain, mungkin saya ingin bertanya sesuatu yang sifatnya lebih internal nih, boleh nggak kira-kira? Ya, boleh. Selama kenaikan harga pupuk ini gimana dari segi penjualan pupuk dari Merauke, Pak? Tahun kemarin sih kita stabil gitu ya, tapi tahun ini geleng-geleng lah. Saya nggak bisa prediksi. Syukur-syukur kita masih 50%-nya ke atas. Berarti ya, udah hampir 50% hilangnya gitu Pak ya? Prediksi manajemen tahun ini akan berat karena kenaikan ini kan mulai keras itu semester 2 2021 ya. Bulan berapa tuh Pak tepatnya? Tidak terbendung gitu. Ini. Tepatnya bulan berapa tuh Pak? Hah? Tepatnya bulan berapa tuh semester yang itu? Ya sekitar bulan
bulan Mei Juni itu udah mulai tidak terkendali itu Bang. Yang kenaikannya itu sampai Desember kemarin itu. Waduh, luar biasa ya. Nah, ini perkiraan dari manajemen 2022 ini ya kerepotan kita kalau ingin mencapai angka yang sama di 2021 karena ini akan berat ya, karena udah di atas harga psikologi ini. Ya, ini luar biasa, udah di angka 12 13 ini udah ampun ini Pak. Itu NPK pupuk tunggal pun urea itu saya tanya kawan-kawan sudah di angka 10.000 9.000 ke petaninya yang non subsidi ya. Non subsidi itu udah 10.000 lebih Bang. Ini luar biasa ya. Fosfat, MOP juga sama. Tapi ya mudah-mudahan badai ini akan berlalu. Ya. Mungkin ya pertengahan tahun ini sudah mulai, karena ya hukum ekonomi lah akhirnya ya. Nanti supply terus tapi demand-nya nggak ada. Itu ya nanti saya bilang tadi akan mencari titik keseimbangan harga baru gitu. Berarti bukan cuma petani aja yang ngerasa berat ya di kenaikan harga ini. Produsennya juga berat Pak ya. Berat karena petani berat akhirnya dampaknya ke kita kan. Yang tadinya beli 2 sak ini beli 1 sak. Nah, ini udah hilang 1 sak kan itu. Lalu mungkin ya, kita bukan naikkan sepihak ya. Sekali lagi bukan naikkan sepihak. Kita ya ikut, kalau nggak ikut ya berarti ke perusahaannya. Jadi seperti itu Bang. Ya tapi mudah-mudahan ya cepat berlalu lah badai ini. Lalu gini Pak Hermain, setuju nggak Pak Hermain sebetulnya kenaikan harga pupuk ini disebabkan karena kebijakan yang tidak pro rakyat? Ada juga soalnya kayak gitu yang bilang kayak gitu. Gini, kalau saya sedikit ya menggambarkan, kebijakan ini ya diambil karena situasi dan kondisi dunia kan. Nggak mungkin kita kebijakan itu tidak melihat itu. Karena rata-rata kita adalah impor. Walaupun subsidi, tetap raw materialnya adalah impor. Terkecuali adalah urea. Fosfatnya kita impor, MOP-nya kita impor. Saya yakin pemerintah ambil kebijakan itu karena ya lihat kondisi ya, karena ini dunia ini, kalau kita nggak ini kita akan tergilas juga ya, karena raw material kita semua beli Bang, fosfat dan MOP itu bahan dasar untuk NPK. Mau gimana lagi kan gitu. Nah mungkin lanjut ke yang tadi Pak, kan tadi disebutkan bahwa mungkin bukan hanya berat di petani tapi berat di perusahaan juga, terutama kan kayak Merauke kan perusahaan pupuk juga berat kan dengan kenaikan di sini. Lalu setahu Pak Hermain, sama nggak yang dirasakan perusahaan lain juga? Saya yakin sama. Saya yakin sama ya. Terutama di Indonesia, semua baik pestisida maupun pupuk itu rata-rata teman-teman dari perusahaan lain pun beli dari negara lain, bukan produksi sendiri. Raw materialnya itu beli ya. Itu sama yang dirasakan Merauke ya, sama saya yakin yang dirasakan oleh teman-teman dari perusahaan lain. Lalu kemudian soal pupuk subsidi Pak, ini kan berbicara di luar dari Merauke Pak ya, kita berbicara mengenai pupuk subsidi. Kalau kondisinya kayak gini, kira-kira mampu nggak pemerintah terus-terusan kayak gini Pak, memberikan subsidi kepada masyarakat? Kalau ingin mencapai 100%, saya yakin nggak. Berat juga kuat, ya. Berat juga. Ya mungkin ya, ini saya nebak-nebak aja ada kebijakan lain. Misalnya mungkin formulanya diganti. Nah, itu bisa aja. Tapi kalau dengan formula yang sama, berat kayaknya. Terus subsidi 100% seperti biasa, saya yakin ya akan dikurangi juga. Tapi jumlah sama, tapi formula dari pupuk tersebut dirubah, itu ada kemungkinan. Kalau tetap ingin full memberikan subsidi kepada petani. Gitu ya. Tapi kalau dengan formula yang sama, itu saya yakin berat Bang. Kita sekarang ada
ada app ya, Mm-mm. itu namanya Petani Cerdas, Bang. Mm-mm. Nanti di situ ada grup komunitas NPK Mutiara di Telegram ya. Mm-mm. Silakan nanti sahabat Mutiara, petani semuanya bisa mengunduh atau download Petani Cerdas itu di Play Store ya. Oh, di Play Store ada ya? Ya, itu nanti kita bisa diskusi lah. Ya, bisa diskusi apa yang harus ya kita lakukan ya. Oke. Wah, terima kasih banyak Pak Hermain udah mau hadir di podcast kita kali ini. Dan gitu sahabat tadi podcast kita semuanya, mudah-mudahan podcast kali ini bisa bermanfaat dan jadi sumber pengetahuan untuk Anda semuanya. Terima kasih, saya Rizky Ansar dengan Bapak Hermain undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.